Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti badai yang tidak ada hentinya? Sepertinya setiap hari ada saja tantangan baru, masalah yang harus diselesaikan, dan daftar tugas yang tidak pernah habis. Kita semua pernah merasakannya, perasaan kewalahan, terombang-ambing oleh kekacauan, dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Kita seringkali berpikir bahwa untuk bahagia, kita harus menunggu badai ini reda. Kita menunggu saat yang tepat, saat semuanya tenang, saat semua masalah selesai. Tapi, bagaimana jika saya katakan, menunggu bukanlah jawabannya? Bagaimana jika kunci untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda bukan dengan menghindari kekacauan, tetapi dengan merangkulnya? Hari ini, kita akan membahas sebuah ide yang mungkin terdengar sedikit radikal. Menemukan kekuatan di tengah kekacauan. Bukan tentang menjadi sempurna atau memiliki hidup yang bebas masalah, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan badai, menemukan ritme Anda sendiri di tengah kebisingan, dan pada akhirnya keluar sebagai versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih tangguh. Ini adalah perjalanan untuk mengubah perspektif kita dari melihat kekacauan sebagai musuh menjadi melihatnya sebagai guru terhebat kita. Jadi, jika Anda siap untuk berhenti menunggu dan mulai hidup, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mari kita jujur sejenak. Apa reaksi pertama Anda saat menghadapi masalah tak terduga? Mungkin mobil Anda mogok di tengah jalan saat Anda sedang terburu-buru. Mungkin atasan Anda memberikan proyek mendadak dengan tenggat waktu yang mustahil. Atau mungkin ada drama keluarga yang tiba-tiba meledak. Reaksi alami kita biasanya adalah stres, panik, frustrasi, atau bahkan marah. Kita berpikir, kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa sekarang? Kita melihat kekacauan ini sebagai penghalang, sebagai sesuatu yang mengganggu rencana kita yang sudah tersusun rapi. Pola pikir ini sangat umum. Kita diajarkan untuk mencari keteraturan, stabilitas, dan prediktabilitas. Kita membuat rencana 5 tahun jadwal harian dan anggaran bulanan. Semua dalam upaya untuk mengendalikan hidup kita. Dan ketika hidup melemparkan bola liar yang tidak terduga, seluruh sistem kita terguncang. Kita merasa kehilangan kendali. Dan perasaan kehilangan kendali inilah yang seringkali menjadi sumber kecemasan terbesar kita. Kita melawan kekacauan, mencoba mendorongnya pergi, mencoba mengembalikannya ke dalam kotak yang rapi. Tapi seringkali, semakin keras kita melawan, semakin besar kekacauan itu terasa. Sekarang, bayangkan seorang peselancar. Seorang peselancar tidak mencoba menghentikan ombak. Dia tidak marah pada lautan karena bergelombang. Sebaliknya, dia belajar membaca ombak, memahami kekuatannya, dan menggunakannya untuk meluncur maju. Ombak yang bagi orang biasa terlihat menakutkan dan kacau, bagi peselancar adalah sebuah kesempatan, sebuah energi yang bisa dimanfaatkan. Inilah inti dari merangkul kekacauan. Ini adalah tentang mengubah hubungan kita dengannya. Alih-alih melawannya, kita belajar untuk bergerak bersamanya. Kita menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Sama seperti ombak adalah bagian dari lautan. Penerimaan adalah langkah pertama dan paling krusial. Menerima bukan berarti menyerah atau pasrah. Menerima berarti mengakui realitas situasi tanpa perlawanan mental yang sia-sia. Ketika Anda berhenti membuang energi untuk berharap situasinya berbeda, Anda membebaskan energi itu untuk fokus pada apa yang bisa Anda lakukan. Anda bertanya pada diri sendiri, oke, inilah situasinya. Apa langkah kecil pertama yang bisa saya ambil dari sini? Pergeseran dari mengapa ini terjadi menjadi apa selanjutnya adalah perubahan yang sangat besar. Ini adalah momen di mana Anda mulai mengambil kembali kekuatan Anda dari keadaan eksternal dan meletakkannya kembali ke tangan Anda sendiri. Salah satu alat paling ampuh dalam merangkul kekacauan adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness adalah praktik memperhatikan saat ini tanpa penilaian. Saat kita terjebak dalam kekacauan, pikiran kita cenderung melompat ke masa depan yang penuh bencana
atau merenungi kesalahan masa lalu. Kita terjebak dalam siklus bagaimana jika dan seandainya saja. Mindfulness membawa kita kembali ke satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki saat ini. Coba ini lain kali Anda merasa kewalahan, berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, perhatikan sensasi udara yang masuk dan keluar dari paru-paru Anda. Rasakan pijakan kaki Anda di lantai. Perhatikan 5 hal yang bisa Anda lihat di sekitar Anda, 4 hal yang bisa Anda sentuh, 3 hal yang bisa Anda dengar, 2 hal yang bisa Anda cium, dan 1 hal yang bisa Anda rasakan. Latihan sederhana ini bertindak seperti jangkar, menarik Anda keluar dari badai di kepala Anda dan menambatkan Anda pada realitas saat ini. Di saat ini, seringkali kita menemukan bahwa kita baik-baik saja. Ancaman yang dirasakan seringkali ada di pikiran kita, bukan di realitas langsung di depan kita. Dengan mempraktikkan mindfulness, kita menciptakan ruang antara stimulus kekacauan dan respons kita. Di dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respons yang lebih bijaksana. Kekacauan seringkali memaksa kita keluar dari zona nyaman. Dan disitulah pertumbuhan sejati terjadi. Pikirkan kembali masa-masa paling sulit dalam hidup Anda. Masa-masa penuh ketidakpastian, kegagalan, atau kehilangan. Meskipun menyakitkan pada saat itu, bukankah masa-masa itu juga yang paling banyak mengajarkan Anda tentang diri sendiri? Bukankah itu yang membuat Anda lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berbelas kasih? Kekacauan adalah api pemurnian. Ia membakar lapisan-lapisan ego, ekspektasi yang tidak realistis, dan keterikatan yang tidak sehat. Apa yang tersisa adalah inti diri Anda yang lebih otentik dan tangguh. Ketangguhan atau resiliensi bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ini tentang seberapa cepat Anda bangkit kembali setelah jatuh. Dan setiap kali Anda menghadapi kekacauan dan berhasil melewatinya, Anda sedang membangun otot resiliensi Anda. Anda belajar bahwa Anda mampu menangani lebih dari yang Anda kira. Anda membangun kepercayaan pada kemampuan Anda untuk menavigasi ketidakpastian. Jadi, lain kali Anda menghadapi tantangan, coba lihat itu bukan sebagai masalah, tetapi sebagai sesi latihan untuk resiliensi Anda. Anggap saja hidup sedang mengirim Anda ke gym mental untuk membuat Anda lebih kuat. Perspektif ini mengubah tantangan dari sesuatu yang harus ditakuti menjadi sesuatu yang harus dihadapi dengan rasa ingin tahu. Bagaimana cara praktis untuk menerapkan ini? Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Dalam setiap situasi kacau, selalu ada hal-hal di luar kendali kita dan hal-hal di dalam kendali kita. Seringkali kita menghabiskan 99% energi kita untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita. Latih diri Anda untuk mengalihkan fokus. Anda tidak bisa mengendalikan lalu lintas, tetapi Anda bisa mengendalikan musik yang Anda dengarkan di mobil, atau bagaimana Anda menggunakan waktu itu untuk mendengarkan podcast yang bermanfaat. Anda tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan respons Anda sendiri. Membuat daftar sederhana dari apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan bisa menjadi latihan yang sangat mencerahkan. Coba pecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Kekacauan terasa luar biasa ketika kita melihatnya sebagai satu gunung besar yang tidak bisa didaki. Tapi gunung apapun didaki selangkah demi selangkah. Jika Anda menghadapi proyek besar yang menakutkan, apa satu tugas kecil pertama yang bisa Anda lakukan dalam 15 menit ke depan? Mungkin hanya membuka dokumen baru dan menulis judulnya. Jika Anda menghadapi masalah keuangan, apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini? Mungkin hanya meninjau pengeluaran Anda bulan lalu. Momentum dibangun dari kemenangan kecil ini. Setiap langkah kecil adalah pernyataan kepada diri sendiri bahwa Anda bergerak maju, bahwa Anda memegang kendali, dan selalu praktikan rasa syukur di tengah badai. Ini mungkin terdengar kontraintuitif. Bagaimana bisa bersyukur ketika semuanya berantakan? Tapi rasa syukur adalah penangkal kuat untuk keputusasaan. Bahkan di hari-hari terburuk sekalipun,
Selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Mungkin secangkir kopi hangat di pagi hari. Mungkin senyum dari orang asing. Mungkin fakta bahwa Anda memiliki atap di atas kepala Anda, memfokuskan pikiran pada apa yang Anda miliki, bukan pada apa yang hilang. Mengubah getaran energi Anda secara fundamental. Ini mengingatkan Anda bahwa bahkan di tengah kekacauan, masih ada jalan keluar. Membahas sebuah konsep yang mungkin terdengar aneh, merangkul kekacauan untuk mendapatkan kembali kekuatan. Ini bukan tentang pasrah pada keadaan, tapi tentang mengubah cara kita memandang kekacauan itu sendiri. Bayangkan seorang seniman yang dihadapkan pada kanvas kosong. Awalnya, itu adalah sebuah kekacauan potensi. Cat yang berceceran, kuas yang berserakan. Tapi dari kekacauan itulah sebuah mahakarya lahir. Atau seorang pengusaha yang bisnisnya gagal total. Dari puing-puing kegagalan itu, ia belajar pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia dapatkan dari kesuksesan, yang kemudian membawanya pada kejayaan yang lebih besar. Hidup kita pun sama. Saat rencana kita berantakan, saat kita kehilangan pekerjaan, saat hubungan berakhir, atau saat kita merasa tersesat, itulah momen kanvas kosong kita. Itulah momen di mana kita diberi kesempatan untuk melukis ulang hidup kita, untuk membangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat. Kekacauan memaksa kita untuk berhenti sejenak dari rutinitas yang mungkin sudah tidak lagi relevan. Ia memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang benar-benar penting bagiku? Langkah pertama untuk merangkul kekacauan adalah dengan menerima. Terima bahwa saat ini segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Jangan melawannya. Jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Bernapaslah dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, oke, sekarang keadaannya seperti ini. Aku menerimanya. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama untuk mengambil kembali kendali. Saat kita berhenti melawan arus, kita bisa mulai melihat kemana arus itu sebenarnya membawa kita. Setelah menerima, langkah kedua adalah mencari pelajaran. Setiap kekacauan, setiap kegagalan, selalu membawa pelajaran berharga. Mungkin kamu belajar tentang ketahanan dirimu. Mungkin kamu menyadari siapa teman sejatimu. Mungkin kamu menemukan bakat atau minat baru yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Coba tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Tuliskan jawabannya. Proses ini akan membantumu melihat situasi dari perspektif yang berbeda, bukan sebagai korban, tapi sebagai seorang pelajar. Langkah ketiga adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Di tengah badai, kamu mungkin tidak bisa menghentikan angin atau hujan. Tapi kamu bisa memperkuat perahumu. Kamu bisa menyesuaikan arah layarmu. Dalam hidup, ada banyak hal di luar kendali kita. Tapi selalu ada hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan. Kamu bisa mengendalikan caramu merespons. Kamu bisa mengendalikan apa yang kamu makan hari ini. Kamu bisa mengendalikan apakah kamu akan berolahraga atau tidak. Kamu bisa mengendalikan apakah kamu akan membaca buku atau hanya scroll media sosial tanpa tujuan. Mulailah dari hal-hal kecil ini. Buatlah tempat tidurmu setiap pagi. Selesaikan satu tugas kecil. Hubungi seorang teman. Setiap tindakan kecil yang kamu selesaikan adalah sebuah kemenangan kecil. Kemenangan-kemenangan kecil ini akan membangun momentum dan mengembalikan rasa percaya dirimu. Kamu akan mulai merasa bahwa meskipun dunia luar tampak kacau, dunia di dalam dirimu mulai teratur. Kamu mulai mendapatkan kembali kekuatanmu, sedikit demi sedikit. Kekacauan juga merupakan pembersih yang hebat. Ia menyingkirkan hal-hal, orang-orang, dan kebiasaan yang tidak lagi berguna bagimu. Mungkin rasanya menyakitkan saat itu terjadi. Kehilangan pekerjaan terasa mengerikan. Putus cinta terasa menghancurkan. Tapi seringkali, jika kita melihat ke belakang beberapa tahun kemudian, kita akan menyadari bahwa peristiwa itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada kita. Pekerjaan itu ternyata membuat kita stres
dan tidak bahagia. Hubungan itu ternyata tidak sehat. Kekacauan itu membersihkan jalan agar sesuatu yang lebih baik bisa datang ke dalam hidup kita. Jadi, percayalah pada prosesnya. Percayalah bahwa alam semesta sedang menyingkirkan apa yang tidak lagi sejalan dengan versi terbaik dari dirimu. Ini adalah kesempatanmu untuk melepaskan beban-beban lama dan melangkah maju dengan lebih ringan. Salah satu alat paling ampuh dalam merangkul kekacauan adalah rasa syukur. Mungkin terdengar klise, tapi ini benar-benar berhasil. Di tengah situasi yang sulit, cobalah untuk menemukan 3 hal yang bisa kamu syukuri setiap hari. Mungkin itu secangkir kopi hangat di pagi hari. Mungkin itu senyum dari orang asing. Mungkin itu fakta bahwa kamu masih bisa bernapas. Rasa syukur mengalihkan fokusmu dari apa yang hilang menjadi apa yang kamu miliki. Ini mengubah energimu dari negatif menjadi positif. Dan dari energi positif itulah solusi dan ide cemerlang akan muncul. Ingat, kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati adalah tentang berapa kali kamu bisa bangkit kembali setelah jatuh, dan setiap kali kamu bangkit dari kekacauan, kamu akan bangkit dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Kamu seperti otot yang dirobek saat berolahraga, kemudian tumbuh kembali menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kekacauan dalam hidupmu adalah sesi latihan beban untuk jiwamu. Percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu mampu melewati ini. Kekacauan ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunmu. Hadapi dengan kepala tegak, terima pelajarannya, dan saksikan dirimu terlahir kembali. Berdamailah dengan keadaan yang ada saat ini. Momen-momen paling kacau seringkali adalah momen paling transformatif. Saat kita kehilangan pekerjaan, misalnya, awalnya terasa seperti akhir dunia. Kekacauan finansial, ketidakpastian masa depan, semuanya terasa menakutkan. Tapi dari kekacauan itu, banyak orang justru menemukan panggilan hidup mereka yang sesungguhnya. Mereka memulai bisnis sendiri, mengejar hobi yang selama ini terpendam, atau menemukan pekerjaan yang jauh lebih memuaskan. Kekacauan itu memaksa mereka keluar dari rutinitas yang mungkin sudah tidak lagi membahagiakan. Atau saat sebuah hubungan berakhir, hati hancur, dunia terasa runtuh. Kekacauan emosional yang luar biasa. Namun, setelah melewati badai itu, banyak dari kita yang keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mengenal diri sendiri. Kita belajar tentang apa yang benar-benar kita butuhkan dalam sebuah hubungan, dan kita belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kekacauan itu mengajarkan kita pelajaran berharga tentang ketahanan dan cinta diri. Selanjutnya, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Di tengah badai, kamu mungkin tidak bisa menghentikan angin atau ombak, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu mengarahkan perahumu. Kamu bisa fokus pada napasmu untuk menenangkan diri. Kamu bisa fokus pada satu langkah kecil di depanmu, daripada terbebani oleh seluruh perjalanan. Saat dunia luar terasa kacau, kembalilah ke dalam dirimu. Temukan pusat ketenanganmu. Meditasi, menulis jurnal, atau sekadar bergulen-jelen di alam bisa sangat membantu. Penting juga untuk diingat bahwa merangkul kekacauan bukan berarti pasrah pada nasib. Ini bukan tentang membiarkan hidup terjadi begitu saja tanpa usaha. Sebaliknya, ini adalah tentang menjadi proaktif di tengah ketidakpastian. Ini tentang menjadi fleksibel dan adaptif. Seperti air yang mengalir, ia tidak melawan batu di jalannya, tapi ia menemukan cara untuk melewatinya, mengelilinginya, atau bahkan mengikisnya seiring waktu. Jadilah seperti air. Saat rencanamu gagal, jangan menyerah. Carilah jalan lain. Buatlah rencana baru. Kekuatan sejati tidak lahir dari kehidupan yang mudah dan tanpa masalah. Kekuatan sejati
ditempa dalam api kesulitan. Otot menjadi kuat karena mengangkat beban berat. Karakter kita juga menjadi kuat karena melewati tantangan yang berat. Setiap kali kamu berhasil melewati sebuah kekacauan, kamu tidak hanya kembali ke titik awal. Kamu kembali dengan lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak ketangguhan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Pikirkan tentang momen paling membanggakan dalam hidupmu. Kemungkinan besar, itu adalah momen di mana kamu berhasil mengatasi kesulitan besar. Bukan saat semuanya berjalan lancar, karena kemenangan terasa jauh lebih manis ketika kita tahu kita telah berjuang untuk mendapatkannya. Jadi, saat kamu merasa hidupmu sedang kacau balau, tarik napas dalam-dalam. Ingatlah bahwa ini bukanlah akhir. Ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang baru dan luar biasa. Ini adalah kesempatanmu untuk membangun kembali dirimu menjadi versi yang lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam kekacauan ini, ada benih-benih pertumbuhan, ada potensi untuk penemuan jati diri. Beranilah untuk duduk diam di tengah badai. Rasakan semua emosi yang muncul, rasa takut, cemas, bingung. Jangan lari darinya. Akui keberadaannya. Dengan mengakuinya, kamu mengambil kekuatannya. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak takut. Dan dari titik itulah, kamu bisa mulai bergerak maju. Bukan untuk lari dari kekacauan, tetapi untuk menari bersamanya. Lihatlah kekacauan sebagai guru terbaikmu. Ia akan menunjukkan di mana letak kelemahanmu, sehingga kamu bisa memperbaikinya. Ia akan mendorongmu keluar dari zona nyaman, tempat di mana tidak ada pertumbuhan. Ia akan memaksamu untuk menjadi kreatif, inovatif, dan tangguh. Kekuatanmu tidak ditentukan oleh seberapa sering kamu jatuh, tetapi oleh seberapa sering kamu bangkit kembali. Dan setiap kali kamu bangkit dari kekacauan, kamu bangkit dengan lebih perkasa. Kamu mendapatkan kembali kekuatanmu bukan dengan menyingkirkan kekacauan, tetapi dengan belajar menavigasinya, memanfaatkannya, dan akhirnya mengubahnya menjadi fondasi untuk kesuksesanmu. Jadi, teman-teman, mari kita ubah hubungan kita dengan kekacauan. Mari kita sambut ketidakpastian dengan rasa ingin tahu, bukan ketakutan. Mari kita lihat setiap tantangan sebagai undangan untuk menjadi lebih kuat. Ingat, kamu adalah sang seniman dari mahakaryamu sendiri. Kekacauan hanyalah cat di paletmu. Sekarang, ambillah kuasmu dan mulailah melukis. Ciptakan sesuatu yang indah dari kekacauan itu. Dapatkan kembali kekuatanmu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.